Hari ini kita ada di lokasi yang luar biasa ekstrim. Arusnya cukup kuat, tapi demi ikan segar ini semuanya sepadan. Lihat ukurannya. Ini baru namanya tangkapan juara. Lihat tebing di belakang saya. Di bawah sana monster-monster laut sudah menunggu. Kita akan berburu, membakar, dan menikmati hasil alam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, ini pagi sekitar jam 7. Jadi ini alat-alatnya sudah siap. Panah-panahnya ini dan ini boxnya, sekaligus alat-alatnya ada di dalam. Pagi-pagi jam 6 saya berangkat. Tidak lupa membeli nasi untuk bahan bakar menyelam hari ini. Jadi teman-teman, bentar lagi kita sampai. Di perjalanan saya berhenti sejenak untuk memantau lokasi dari jauh. Ini adalah spot foto di wilayah Sekotong, Lombok Barat, tepatnya di desa Buwun Mas. Angle-nya bagus, mendapatkan view perbukitan sekaligus lautan samudera yang sangat luas. Jadi nanti rencananya saya mau main di ujung langit itu di sana, di balik bukit ini ada ujung langit. Nanti sewa perahunya di sana. Nanti pakai perahunya dari sana keluar sampai ujung langit. Ya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekitar 10 menit lagi saya akan sampai di lokasi. Perjalanan ditemani hijaunya dedaunan, pemandangan bukit yang megah. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Sekarang mau minta izin sama pemilik perahunya dulu untuk kita bawa. Assalamualaikum. Oke teman-teman, perahunya ternyata sudah disiapin di pinggir pantai, tinggal kita pakai. Ya, hari ini trip tipis tebal, mudah-mudahan ada rezeki. Bismillah. Sekarang sudah sampai di bibir pantai di Teluk Sepi ya teman-teman. Itu perahunya yang mau saya pakai. Hari ini airnya flat ya, airnya kayak kolam. Mudah-mudahan ada rezeki aja ya. Begitu sampai di pantai, saya langsung memindahkan alat-alat untuk berburu nanti. Tempat ini menjadi tempat paling sering saya datangi. Sebuah telukan yang dihapit banyak bukit, menjadikan tempat ini cocok untuk parkir perahu. Dari sinilah saya akan keluar menuju laut lepas, mengeksplor pantai-pantai yang ada di Laut Selatan. Laut yang ekstrim tetapi menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan juga pemandangan yang megah. Nah, alat berburu sudah naik di atas perahu. Tali pengikat juga sudah saya lepas. Perahu siap untuk berlayar, saatnya untuk berpetualang. Hari ini keren. Airnya tenang sekali. Perburuan kali pertama ini saya lakukan sendiri. Perburuan solo seperti ini sebenarnya sangat berbahaya. Harus lebih ekstra hati-hati. Lokasi yang saya tuju bernama Ujung Langit, Tanjungan dengan bukit bebatuan yang memiliki tebing-tebing yang tinggi. Ini semua karya agung yang sangat megah, bukan? Saya sudah sampai di ujung langit dan langsung bersiap diri untuk melakukan perburuan. Saya langsung saja turun, masih di pemanasan. Di penyelaman kira-kira 2 meter. Tiba-tiba saja dari kejauhan Allah arahkan seekor ikan jiti yang sangat besar kepadaku. Saya pun langsung menyambutnya dengan mengarahkan tembakan. Ikan langsung melakukan perlawanan.
Tenaga ikan sangatlah besar. Di sini saya harus berhati-hati dengan memperhatikan tali-tali agar tidak tersangkut pada tubuh saya. Ini sangat berbahaya karena ikan bisa saja menyeret saya ke dalam air. Perlawanan ikan cukup kuat dan lama. Tarik-menarik pun terjadi. Ikan berputar-putar di antara karang. Mudah-mudahan tidak tersangkut pada batu. Di sini saya berhasil memegang ekornya. Alhamdulillah, satu ekor ikan jiti yang cukup besar berhasil saya dapatkan. Rezeki yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertarungan yang luar biasa tadi. Posisi di ujung langit. Lokasinya di ujung langit. Alhamdulillah dia tiba-tiba datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Ini sudah sore. Ya, teman-teman. Dapat lagi. Sayangnya video dalam perjalanan pertama begitu singkat. Terjadi kendala teknis saat pengeditan, di mana saya memindahkan data video ini pada memori yang palsu. Alhasil beberapa konten yang saya punya hilang ditelan olehnya. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai tergiur dengan harga murah, membuat momen yang sangat epik hilang begitu saja. Rasa kecewa ada, tapi jangan terlalu berat. Ini menjadi pengalaman yang sangat mahal dan menjadi reminder buat diri saya sendiri. Langsung saja kita menuju perjalanan kali kedua. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Abeng dan juga bapaknya. Ya teman-teman, hari ini kita pergi bertiga. Ada bapaknya Abeng itu pergi mancing. Ya alatnya nih. Mancing, kita berdua pergi nyelam. Jadi hari ini airnya cukup bagus. Mudah-mudahan aman penyelaman hari ini dan mudah-mudahan ada rezeki. Let's go. Ya teman-teman, amplas. Untung mobil masih bisa jalan. Alhamdulillah masih bisa lewat kita. Tetap kita masih bisa mana? Dan ini yang kedua, teman-teman. Bahaya ya. Jalurnya longsor. Alhamdulillah sudah sampai, teman-teman. Masih di lokasi yang sama, teman-teman. Saya kembali lagi di sini. Menurut info, cuacanya masih sangat bagus. Semoga saja kami juga mendapatkan hasil perburuan yang bagus. Di sini kami langsung berjalan menuju pantai. Oke, kita sudah sampai. Hari ini airnya cukup tenang, sangat tenang. Tapi di dalam telukan, kita nggak tahu di bagian luar. Dan itu perahunya di tengah. Oke, langsung kita siap-siap. Kita masukkan dulu alat-alat kita ini. Cukup banyak. Jadi hari ini mainnya slow-slow aja ya. Nanti tujuannya ke goa di ujung langit itu. Selain ke goa, nanti ada di batu di tengah. Di tengah tuh ada batu yang lumayan lah. Mudah-mudahan arusnya ada kenceng ya. Let's go teman-teman. Oke, semuanya sudah siap. Kita berangkat. Rasa semangat hari ini cukup menggebu-gebu, mengingat kemarin mendapatkan rezeki yang cukup besar. Ingin rasanya cepat-cepat sampai di lokasi perburuan. Di sanalah perburuan kami hari ini. Batu mandi di tengah,
ujung langit dan pesisir Pantai Meyang. Teman-teman, kita coba di batu ini ya pertama-tama, baru nanti kita ke ujung langit yang di belakang saya. Nah, itu ujung langit namanya tuh. Jadi kita coba dulu di sini karena ombaknya cukup teduh ya. Jadi mudah-mudahan ada ikan yang naik. Kita ganti baju dulu. Ya teman-teman, kita sudah di ujung langit. Saya sudah siap. Saatnya kita nyelam dulu. Menurut beberapa pertimbangan, kami memutuskan penyelaman pertama dilakukan di ujung langit. Siapa tahu bisa berjumpa dengan ikan ciki yang besar seperti kemarin. Pemanasan dengan menahan nafas di atas permukaan air sudah saya lakukan. Kini saya sudah siap melakukan perburuan. Penyelaman pertama pun dimulai. Kagetnya bukan main. GT dengan ukuran raksasa tiba-tiba datang menghampiri saya. Yuhu, peluru dan panah langsung dibawa lari. Pertanda harap-harap cemas teman-teman. Putus. Kenapa? Titi bro. Besar sekali, Bang. Benar saja teman-teman, ikan berhasil membawa kabur peluru saya. Rasanya ingin menangis, tetapi bahagia. Lebih besar dari yang kemarin. Lihat ini lari. Kena karang ya. Belum rezeki, Bang. Saya ambil dulu. Kencang arus dari sini. Saya ambil stop. Putus. Bersyukur hari ini saya membawa peluru cadangan, sehingga saya bisa melanjutkan perburuan. Penyelaman saya lakukan di tempat yang sama, di mana saya menembak GT. Saya masih berusaha mencarinya. Siapa tahu dia terkapar di bawah. Tetapi sayangnya arus kencang mendorong saya dan tidak bisa melakukan penyelaman lebih dalam. Pencarian kali ini sepertinya tidak akan membuahkan hasil dan harus kurelakan. Oke teman-teman, kita pindah lokasi karena tadi lokasinya kencang sekali arusnya dan sudah hilang satu peluru saya sudah hilang satu. Gimana Bang? Gila tadi tuh. Penyelaman saya lanjutkan di lokasi yang berbeda dengan pikiran yang masih terngiang-ngiang akan ikan GT raksasa tadi. Sudahlah, kita lanjutkan lagi perburuan. Di sini perlahan saya menyelam ke dalam lubang batu karang. Tiba-tiba dari arah kanan saya datang seekor Maori dan sudah menyadari bahwa saya adalah pemburu. Dia langsung pergi menjauh. Di depan ada seekor ikan nyanggi atau ikan jenggo atau godfish. Saya ragu untuk menembaknya karena jaraknya terlalu dekat. Bisa-bisa ujung anak panah saya menabrak batu dan bengkok. Lagi pula ikannya juga terlalu kecil, tidak sepadan dengan bengkoknya anak panah. Menyelam lagi dan masuk ke dalam lubang batu karang lagi. Di lokasi ini banyak lubang-lubang seperti ini. Di bawah sana, saya melihat seekor pogot ayam yang sedang menyelinap menghindari kehadiran saya. Saya arahkan tembakan dan berhasil mengenainya.
Alhamdulillah, ini ikan pertama yang saya dapatkan hari ini. Rasanya mengecas semangat saya lagi. Menyelam lagi dan mengincar ikan drummerfish yang banyak berenang mondar-mandir di bawah saya. Di sini saya berhasil mendapatkan 1 ekor drummerfish. Alhamdulillah. Dari kejauhan saya melihat seekor parrotfish sedang melintas dengan kecepatan penuh, tetapi peluru berhasil menghentikannya. Alhamdulillah, semangat ini bertumbuh lagi. Menyelam lagi di tebingan yang terjal. Dari kejauhan terlihat datang seekor bluefin trevally. Saya berhasil mendapatkan buruan lagi. Di sini saya mencoba menyelam ke dalam goa yang berada di ujung langit. Goa ini begitu menyeramkan. Sedikit merinding ketika saya memasukinya. Di dalamnya cukup gelap, tetapi di sini dihuni ikan-ikan monster. Hiu pun ikut menghuni goa ini. Saya selalu mencoba untuk memberanikan diri dan selalu berdoa meminta perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Hari ini sayangnya tidak ada ikan monster yang bermain di sini. Pasca tembakan pertama saya tadi, ikan jiti yang berhasil membuat anak panah saya putus. Masih menyelam di mulut goa. Di bawah sana saya melihat 2 ekor ikan sweet lip bergaris kuning. Saya mencoba untuk membidiknya, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan 1 ekor ikan sweet lip. Mengendap-endap di balik bebatuan, saya membidik ikan yang cukup sulit untuk didekati. 1 ekor pokot besar akan landed di atas perahu. Yuhu, hari ini buruan cukup lumayan banyak. Kita patut bersyukur. Ya teman-teman, ini kali ketiganya dapat spot ini, batu yang paling luar di depan ujung langit. Mudah-mudahan ada GT sebagai penggantinya. Akhirnya batu mandi yang di depan ujung langit kami selami untuk penyelaman terakhir pada hari ini. Keberadaan batu ini cukup lumayan di tengah lautan. Penyelaman pertama di sini saya langsung disambut 2 ekor GT yang berenang mendekat. Tentunya saya langsung mengarahkan tembakan. Tembakan berhasil mengenai ikan dan langsung melakukan perlawanan. Alhamdulillah saya mendapatkan ikan GT juga hari ini. Hehehe. Masih di batu mandi yang sama, saya mencoba menyelam dengan teknik melayang. Ternyata di sini sedang banyak sekali ikan.
Di sini saya berhasil mendapatkan ikan dengan jenis makarel, dan di bawah sana masih banyak yang lain. Wow, spot di sini ternyata ikannya cukup ramai. Di sini saya menyelam di kedalaman 15 meter. Ini adalah batas tali yang saya miliki, sekaligus batas kemampuan yang saya bisa. Melepaskan tembakan di kedalaman seperti ini cukup beresiko bagi saya. Jika anak panah nyangkut di bawah, itu berarti berada di kedalaman 20 meter. Itu di luar dari batas kemampuan saya. Saya tidak ingin mengambil resiko. Saat saya menuju ke permukaan, di sini saya disambut dengan banyaknya ikan rainbow runner. Saya tidak ingin melewatkannya. Tembakan berhasil mengenainya, tetapi sayang dia berhasil melepaskan diri. Spero Abeng memberikan info di bawah sana banyak sekali ikan malela dan ikan kulit pasir. Di sini justru ada seekor ikan jenis makarel yang sedang melintas. Saya pun mengejarnya. Alhamdulillah tembakan berhasil mengenai ikan dari kejauhan. Sepertinya cukup sudah, karena udah lelah sekali dari pagi sore ini non-stop. Sekarang waktunya kita istirahat terus pulang. Alhamdulillah lumayan hasilnya hari ini. Oke teman-teman, Cukup untuk perburuan hari ini dan mendapatkan rezeki yang cukup banyak. Perburuan akan berlanjut besok dan juga mengolah hasil buruan di atas bebatuan. teman-teman, ini sudah jam 5. Alhamdulillah hari ini berat sekali airnya. Ini ya spill hasilnya dulu ya teman-teman. Ini hasil kita masih di perahu. Nah, ada ikan super hari ini. Ikan supernya udah bawa lari busur, bawa lari staff. Jadi peluru saya hilang satu teman-teman, dibawa lari oleh Monster GT. Nah, ada senang, ada sedih juga. Perburuan hari ini masih menyimpan rasa penasaran yang tinggi dikarenakan ikan monster berhasil terlepas. Besok saya akan mencobanya lagi, tetapi tidak bisa tahu rezeki apa yang akan datang besok. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai darat dengan selamat. Alhamdulillah. Ini sudah jam 5. Perahunya sudah menunggu. Pemilik perahu sudah menunggu di darat. Dikarenakan malam ini pemilik perahu akan menyalakan lampu yang ada di keramba miliknya. Kami bergegas mengemas peralatan berburu kami dan akan melanjutkan petualangan besok. Ya teman-teman, airnya surut sangat jauh sekali. Memang sih dari jadwal itu surutnya paling habis hari ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting nggak ada arus. Lihat hasil ikan ini. Ini dia melelah terbesar. Gimana Bang hari ini Bang? Luar biasa. Hari ini luar biasa. Sampai nggak mau naik saya. Sudah jam 5 nggak mau naik dia. Sudah ditunggu sama yang punya sampan.
Airnya benar-benar flat sekali. Ikan banyak. Sore-sore nggak ada arus. Makin sore makin ngeri ikannya. Makin sore makin naik ikannya. Aduh. Siang tapi agak arem ya. Kita sudah lelah semua. Terbayar dengan epic hari ini. Hari ini cukup melelahkan, tetapi hasil tangkapan hari ini sepadan dengan lelah yang ada. Kami akan istirahat dan melanjutkan perburuan lagi. Kita kembali lagi di lokasi yang sama. Kita cari GT yang putus kemarin. Sekitar jam 8 teman-teman, kita jalan ke pantai. Gimana Bang? Apa target kita hari ini? Kita cari GT yang lepas kemarin. Hai, target kita GT lagi. GT lagi nih, mudahan. Tapi saya mau cari melelah Bang, enak sekali melelahnya kemarin. Meleleh monster itu. Ya, Nanti kita cari juga meleleh. sip, sip. Besar melelehnya. Airnya sedang tinggi teman-teman. Pagi ini pasang besar. Mudah-mudahan nanti di tengah juga bagus airnya. Dari jadwal yang ada di perkiraan cuaca, hari ini tidak sebagus dengan perjalanan yang pertama dan kedua. Tetapi tidak apa, tidak ada salahnya kami mencobanya. Melanjutkan pertualangan yang kemarin. Kemarin ada GT yang putus besar sekali. Dan mudah-mudahan kita mau coba hari ini lagi. Mudah-mudahan bagus. Dan mudah-mudahan ada ikannya. Keindahan Pulau Lombok. Jadi di sepanjang pantai selatan itu dihadang oleh bukit-bukit. Di pesisir pantai selatan semuanya dihadang dengan bukit-bukit. Ada maksud dan tujuan tertentu yang Allah ciptakan tentunya ya. Kaki menjejak di atas perahu, mata menatap birunya laut yang jauh. Di bawah sana karang berbisik, ikan menari di sela yang sempit. Saya dan teman-teman kembali lagi di spot ujung langit. Spot kemarin putus GT. Jadi hari ini ombaknya cukup lumayan beriuh ya. Cukup kocak. Dan keadaan airnya juga putih, tidak terlalu bening. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja. Mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan ada rezeki. Jadi memang sesuai dengan website, ombaknya agak tinggi lah ketimbang yang sebelumnya. Dan ternyata benar, ombak di pinggir lumayan besar. Tapi tidak apa-apa, di sana itu ada goa yang nanti kita coba. Kalau nggak ada arus, tidak ada buih-buihnya, masih enak kok dipakai nyelam. Oke, kita mau prepare, mau ganti baju dulu. Sirip berkilau di cahaya, gajah dan didi. Let's go. Oke, teman-teman, sudah siap, saatnya meluncur ke sana. Ya, petualangan kami mulai lagi. Semoga penyelaman kali ini aman-aman saja dan mendapatkan hasil yang cukup. Tidak lupa selalu berdoa sebelum melakukan penyelaman. Di depan teman Spero sudah melepaskan tembakan untuk yang pertama kali. Di bawah sana saya juga menargetkan seekor parrotfish dengan ukuran yang cukup lumayan. Alhamdulillah ini tangkapan pertama saya hari ini. Jadi sasaranku, lautan memanggil aku. Sampailah saya di titik di mana goa itu berada, tepat di bawah bukit yang terlihat hijaunya lebih sedikit. Saya akan mencoba menyelam di sana. Penyelaman saya lakukan dengan perlahan agar tidak mengagetkan jika ada ikan yang sedang bermain di bawah. Tetapi saya belum melihat tanda-tanda kehidupan di sini. Panahku melesat menembus gelombang, beradu nasib di medan terang. Kepala ikan jadi sasaranku, lautan memanggil aku. Dari arah kanan saya terlihat seekor mauri, tetapi dia enggan untuk mendekat. Saya coba untuk menunggunya, tetapi tidak juga mendekat.
Hari ini saya tidak melihat ikan monster yang biasa bermain di sini. Beberapa ikan kecil terlihat bermain di dekat saya. Yang jauh di bawah sana karang berbisik. Dari kejauhan terlihat lagi seekor Maori yang lebih besar, tetapi sayang sekali dia tidak pada jarak jangkauan tembakan, memanggil ikan dengan suara yang ada di tenggorokan dan juga menggoyang-goyangkan panah saya, tetapi dia tidak juga mendekat. Jantung berdetak, aku melayang ringan. Panahku melesat menembusi. Saya akan mencoba menyelam sekali lagi dan lebih masuk ke dalam goa. Siapa tahu di sana ada ikan monster yang sedang bermain. Kepala ikan jadi sasaranku. Lautan memanggil aku terpaku. Menyelam di antara. Penyelaman seperti ini saya harus memperhatikan tali saya agar tidak ada tersangkut pada tubuh saya. Ini penting karena sangat berbahaya. Di bawah sini terlihat cukup gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan ikan monster di dalam goa. Sudah lama saya menunggu di sini. Datang seekor bluefin trevally dari arah belakang. Kesempatan yang bagus tidak bisa saya ambil dikarenakan panah saya tidak sedang mengarah kepada ikan. Pergerakan ikan begitu cepat dan dia pergi meninggalkanku begitu saja. Tali menjerit, adrenalin melonjak, hati berteriak. Panahku melesat menembus gelombang, beradu nasib di medan terang. Kepala Saya akan naik ke atas perahu tanpa mendapatkan hasil apa-apa dari dalam goa sana. Saya akan coba di spot-spot yang lain. Teman-teman, tadi ada saya lihat Maori lumayan banyak. Cuma jauh dia, tidak mau mendekat. Dari Maorinya tadi tidak mau mendekat. Terus datang bluefin, nangon bluefin itu. Posisi panah lagi ke sana, dia datang dari sana. Dekat sekali. Dari ujung langit saya akan pindah ke spot batu mandi yang ada di tengah, yang berada tidak jauh dari ujung langit. Semoga di sini ada rezeki. Terlihat ombak cukup beriuh di sini. Tetapi di bawah sana saya melihat ikan meleleh yang begitu banyak. Di sini saya sangat antusias karena saya menyukai ikan meleleh dengan dagingnya yang lembut dan enak. Di dalam penyelaman, tetapi saya malah disambut segerombolan ikan jenis makarel yang mendekat. Saya tidak mau kehilangan kesempatan. Ikan ini datang lagi dan datang lagi. Tetapi kali ini saya terfokus pada ikan meleleh yang begitu banyak di bawah sana. Saya akan mengambil bagian dari mereka. Yap, satu ekor meleleh dengan ukuran jumbo berhasil saya dapat. Saya suka ini. Melodeng karet kembali, saya akan menargetkan ikan meleleh yang masih banyak di bawah sana. Ikan meleleh seringkali berenang bergerombolan seperti ini, menjadikan ikan ini mudah untuk ditargetkan. Berpindah lokasi lagi menuju Gili Sarang.
Hari ini hasil buruan tidak seperti perjalanan pertama dan kedua. Entah kenapa, hari ini saya tidak melihat ikan monster. Seperti inilah kehidupan. Terkadang mendapatkan rezeki yang banyak, terkadang cukup, bahkan terkadang sedikit. Tetapi manusia tidak pernah tidak mendapatkan rezeki. Itulah kasih sayang Allah, Tuhan yang maha baik. Penyelaman terakhir, saya hanya menargetkan ikan drummerfish yang ukurannya cukup kecil. Kondisi ikan di sini cukup sepi. Ini menjadi penyelaman terakhir. Saya akan mencoba memproses hasil buruan. Aduh. Ampun guys. Jadi tadi udah coba nyelam di mana? Di sarang, tapi ikannya sepi teman-teman. Oke teman-teman, saatnya mendarat. Alhamdulillah dengan selamat. Teteh wah. Awalnya tadi pagi penuh masang sampai di pagar sana. Sekarang sudah surut sampai segini teman-teman. Teman, ini dia hasilnya untuk hari ini. Alhamdulillah. Disinilah saya akan memproses hasil buruan, sekaligus saya akan membuat video untuk perjalanan berikutnya. Di sini tempatnya bagus, di atas bebatuan dekat dengan ujung langit lokasi saya sering menyelam di sini. Ini adalah ikan citi yang saya ambil dagingnya saja. Saya rasa hari ini cukup segini aja ya. Dan ini rasanya akan sangat nikmat sekali. Jadi bakar-bakar kali ini adalah dua konten, dua video. Video yang berikutnya saya bakar di sini, video yang lalu juga bakarnya di sini. Jadi saksikan petualangan berikutnya yang lebih seru lagi. Ikan sudah siap untuk disajikan. Saatnya untuk disantap sambil santai sejenak melepas kelelahan, ditemani pemandangan laut dan bebatuan yang sangat indah. Mari makan teman-teman. Segala rezeki yang diberikan akan terasa sangat nikmat jika dibarengi dengan rasa syukur yang tulus. Jangan lupa untuk selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Mendungnya gelap sekali teman-teman. Sudah hujan. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saksikan petualangan berikutnya di mana saya akan menyusuri lokasi ini dari darat dan mengajak teman-teman untuk melihat proses saya membuat perahu dari kepala boot yang bekas dan menjadikannya perahu kecil seperti ini. Sekaligus mencobanya berlayar mengarungi lautan selatan yang ganas. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.